itulah saya memberikan apresiasi luar biasa kepada saudara saya Bapak Haji Muhammad Yusuf untuk melakukan perang kota di wilayah ini. Sanggup kita semuanya? Saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, demokrasi itu bergembira. Demokrasi itu pilihan yang kita anggap terbaik di antara pilihan-pilihannya. Bung tahu nggak kawan apa pilar demokrasi itu? Pilar demokrasi itu adalah partai-partai politik. Ya. Pilar demokrasi itulah partai politik. Dan partai politik itu adalah wadah bagi rakyat untuk menyampaikan keluh kesah dan pikiran-pikiran. Dulu saya berada 4 tahun yang lalu dengan segala juang dan genggam gempita pidato menyampaikan memang KLU itu kita harus bawa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dulu saya katakan seperti itu kepada kita semuanya. Dan itu menjadi hutang bakti saya kepada kabupaten yang saya cintai ini. Itu menjadi janji saya karena saya harus bertanggung jawab di sini. Karena saya menyampaikan di hadapan seluruh rakyat Kabupaten Lombok Utara tentang janji yang kemudian tertuang dengan apa yang saya sampaikan dalam visi dan misi yang sangat terhormat. Apa sebab saya katakan sangat terhormat? Itu adalah dokumen daerah yang merupakan janji suci seorang pemimpin kepada rakyatnya. Itu adalah janji kita untuk membawa perubahan 5 tahun terhadap jalannya Kabupaten Lombok Utara. Apakah janji itu kemudian ditepati? Tidak. Apakah janji itu kemudian dilaksanakan? Tidak. Itulah kenapa saya berdiri di tengah saudara-saudara ini sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa malu saya sebagai corong terdepan menyuarakan perubahan di Kabupaten Lombok Utara. Itulah saudara-saudara, rasa malu itu yang menggerakkan kita. Bapak Sudisa Sujanto ini dan seluruh jajaran Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tonggak terdepan pemenangan daripada pemerintahan yang ada saat ini. Dan kenapa kami saat ini berdiri bersama dengan seluruh masyarakat? Karena sebagai partai politik yang menyuarakan kepentingan rakyat, kami mendengarkan keluh kesah apa yang rakyat tangisi, apa yang rakyat sampaikan, apa yang rakyat pikirkan dan apa yang rakyat keluh. Itulah kemudian menjadi tekad kami, bukan sebagai seorang pengkhianat untuk mengkhianati apa yang menjanji-janji itu, tetapi sebagai putra KLU yang bertanggung jawab meluruskan jalannya janji-janji yang perlu. Itulah saudara-saudara. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada kita semua, saya tidak akan menyampaikan seluruh janji-janji itu, sebab semua rakyat KLU sudah mengetahui apa yang sudah disampaikan oleh pemimpinnya. Saya berdiri di tempat ini untuk mengajak kita semuanya, seluruh kita, seluruh masyarakat, tokoh-tokoh para pemuda, Polong Renten Inan Jari itu sekalian selapun si Arab. Mimpi kita belum terwujud. Cita-cita kita membangun Kabupaten Lombok Utara yang benar-benar bisa membanggakan kita belum terwujud. Harus terus kita perjuangkan. Ingat, tidak semua pemimpin lama itu tidak baik. Bahkan beberapa sejarah mencatat bahwa tokoh-tokoh pemimpin terdahulu ternyata jauh lebih baik daripada pemimpin-pemimpin. Kita bisa belajar dari Kabupaten Lombok Utara. Betapa kemudian Bupati terdahulu menang kembali dipilih oleh rakyatnya. Karena mungkin rakyatnya merasakan bahwa apa yang dihasilkan oleh pemimpin terdahulunya jauh lebih baik daripada pemimpinnya. Dan itulah saudara-saudara yang menjadi tekad saya, menjadi tanggung jawab kita semuanya. Bagaimana kita mencatatkan sejarah itu kemudian terjadi kembali di Kabupaten Lombok Utara. Sanggupkah kita melakukan itu semuanya? Sanggupkah semua kita tanpa menghitung untung dan sanggup semuanya?
itulah janji suci hati kita semua. Siap dan sanggup itu jauh bedanya. Sanggup itu ada keikhlasan kita tanpa menghitung untung dan ruginya, menjalankan amanat yang kita perjuangkan. Itulah sanggup. Dan oleh sebab itu, jikalau kita sanggup, haruslah satu kata dengan perbuatan. Haruslah gelorakan apa yang menjadi kesanggupan itu agar berwujud menjadi sejarah yang kemudian membanggakan bagi para pejuang-pejuang Jawa. Oleh sebab itu saya mengajak kita semuanya, kita yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali para tokoh masyarakat, para pemuda dan kita semuanya, gedor semua pintu-pintu yang ada di desa Sangkong itu. Sampaikan semuanya sama ini bahwa kita memang harus berubah, harus membanggakan dan harus mampu mengangkat harkat dan martabat kabupaten. Inilah saudara-saudara, saya tidak perpanjang berpidato di tempat ini. Saya serahkan batin saya juga ada batin saudara-saudara. Karena kita mempertaruhkan melawan kekuasaan itu tidak mudah. Harus ada keikhlasan kita semuanya. Meruntuhkan sebuah rejim kekuasaan itu tidak mudah. Mereka mempunyai segalanya, tetapi dia tidak akan mampu meruntuhkan apabila api ini berkobar-kobar dan menyala di seluruh hati dan sudah kembali lagi. Untuk itulah Bapak Ibu selaku nyaika Openite, bagaimana kita benar-benar berjuang untuk memenangkan paket yang kita perjuangkan. Apa sesungguhnya menjadi kekurangan kita? Tadi Bapak Sudirsa Sudjatro sudah menyampaikan, kita membutuhkan kenyataan dalam membangun kabupaten ini. Pak Johan Samsu ini adalah seorang birokrat dan juga seorang politisi. Beliau mempunyai pengalaman mengelola pemerintahan ini begitu lama. Dari sejak di kecamatan, sejak kemudian di provinsi, kemudian menjadi sekretaris daerah, kemudian menjadi kepala daerah. Saya berkata kepada beliau, Bapak urus tanggung jawab terhadap pengelolaan birokrasi dan tata kelola pemerintahan ini lebih baik. Jangan seperti apa yang kita saksikan seperti sekarang ini. Sepertinya tidak ada orang yang mampu memegang jabatan, sehingga seorang pejabat harus memegang jabatan 2-3 jabatan di kabupaten yang kita cintai. Itu sungguh menyedihkan kita semua. Padahal putra-putra KLU mereka yang mempunyai pendidikan, mempunyai keahlian, mempunyai skill, kemampuan untuk itu. Mereka sekolah agar kita pergunakan sesuai dengan bidang. Apakah ini kita tidak menciderai daripada pemerintahan yang kita bangun? Nah, oleh sebab itu, apa yang kita butuhkan untuk Kabupaten Maluku Utara? Mereka yang paham akan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Maluku. Pembangunan infrastruktur itu kita percayakan kepada wakil bupati yang anak muda yang mempunyai visi luar biasa membangun kabupaten yang kita. Beliau itu dari sejak sekolah kemudian mendapat S2 pada bidang yang justru kita butuhkan, menjadi orang yang mampu menentukan arah dan tonggak-tonggak tiang pembangunan di Kabupaten Maluku Utara yang kita. Itulah kenapa dengan segala ketetapan hati saya menentukan adikku dari Karta, kamu bertanggung jawab terhadap pembangunan di Kabupaten Maluku. Biarlah Pak Johan Samsu menyelesaikan tugas-tugas birokrasi, tetapi kamu wujudkan sebenar-benarnya kebanggaan rakyat kita dengan melihat, oh inilah Kabupaten Maluku. Nah, untuk itulah kenapa perjuangan ini kita perlukan. Persatuan kita semua perlukan. Karena hanya dengan bersatunya semua elemen masyarakat, insya Allah takdir kemenangan itu akan kita rebut kembali. Amin. Saya sampaikan, sanggup kita lakukan perjuangan itu. Sanggup. Sanggup. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.